Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat belajarnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas pembelajaran yang ke-6, ya, kelas 5, tema 1, subtema 3. Oke, bagi kalian yang kelas 5 dan sudah punya bukunya, silahkan kalian buka buku tema 1 tersebut. Kita akan masuk untuk membahas subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Oke, ini bukunya, tema 1 di kelas 5, organ gerak hewan dan manusia. Ya, kita langsung masuk. Subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Kita lihat sama-sama. Ya, ini. Ini adalah pembelajaran yang ke-6. Ya. Dalam pembelajaran yang ke-6 ini masih terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia, ya. Kemudian ada pelajaran IPA, ya. Kemudian juga ada pelajaran SBDP. Ya, kalian lihat di situ pada halaman pertama di pembelajaran 6 ada satu gambar ilustrasi. Ayahnya Lani sudah selesai sepertinya memilih-milih ya keramik yang diinginkan. Ya, masih ingat cerita sebelumnya Lani dan ayahnya pergi ke pengrajin keramik. Ya, nah ini dia sudah selesai membeli beberapa keramik untuk dibawa pulang, dibantu oleh Kak Soleh. Nah, sebenarnya Lani ingin membantu, tapi kemudian kata ayahnya, untuk mencegah karena keramiknya cukup berat mungkin bagi Lani, maka biarlah Kak Soleh yang membantu. Kalian bisa baca teksnya di sini, ya. Silakan dibaca dengan baik. Nah, berikutnya adalah ayo berlatih. Ada aktivitas yang harus kamu lakukan di sini, ya. Apa aktivitasnya? Nah, lihat di sini, sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Ini udah kita bahas ya di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Ya, ada gangguan atau kelainan untuk otot, ada gangguan atau kelainan untuk tulang ya. Otot adalah organ gerak aktif kita dan tulang sebagai organ gerak pasifnya. Nah, kelainan-kelainan tersebut diantaranya disebabkan oleh kebiasaan yang salah. Ya, kebiasaan yang salah. Juga oleh pola hidup yang salah. Ya, namun ada juga mungkin beberapa diantaranya karena pembawaan sejak lahir. Ya, itu. Jadi bisa karena kebiasaan dan pola hidup, tapi bisa juga karena pembawaan sejak lahir. Nah, di sini pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Pernah nggak? Nah, jika pernah coba kamu ingat-ingat lagi, terganggu nggak kamu pada saat itu? Susah nggak? Ya, aturan harus melakukan ini, bisa melakukan ini, ya, akhirnya kamu tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Ya, oleh karena itu, jaga kesehatan organ gerakmu. Ya, jaga kesehatan organ gerakmu. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Apa saja? Ya, jadi ini untuk menjaga agar tidak terjadi kelainan pada organ gerak kita. Nah, ini dia. Kita akan lihat sama-sama pembahasannya. Pertama, ya, untuk menghindari kelainan kaki X. Mungkin kamu pernah lihat ya, ada teman-teman kamu atau orang-orang yang kamu jumpai kakinya seperti melengkung begitu, X atau O ya, melengkung ke dalam ke luar. Nah, ini adalah pembawaan sejak lahir.
ya, pembawaan sejak lahir. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah ibu hamil. Jadi ketika ibu-ibu ketika sedang hamil ya, mengandung anaknya, dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Jadi perbanyak itu sayuran ya. Makan sayuran jangan males ibu-ibu ya, biar nanti ketika lahir anaknya kakinya lurus dan sehat. Ya, juga minum susu berkalsium. Nah, itu untuk mencegah ya terjadinya kelainan pada kaki, kaki X atau kaki O seperti itu. Nah, kedua, bagaimana cara mencegah dari artritis ya, artritis. Nah, ini eh, terkait asam urat yang tinggi nih ya, metabolisme asam urat dalam tubuh. Jadi ya hindari aja ya, hindari makan makanan yang bisa membuat atau memicu asam uratnya naik. Oke? Nah, yang ketiga, bagaimana agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Masih ingat kan? Ya, ini kelainan pada tulang punggung, lordosis ya, ah, membungkuk gitu, ya. Lordosis mah ke belakang, sorry. Nah, iya, lordosis kayak gitu. Kifosis, nah, kemudian yang membungkuk, skoliosis yang seperti huruf S gitu ya. Nah, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur, itu mencegahnya ya, olahraga secara teratur. Terus menghindari kebiasaan sikap duduk ya, sikap tubuh yang salah. Jadi pada saat duduk, duduknya lurus, benar, ya disangga tulang belakangnya, nyender ya. Begitu juga saat tidur. Ya, tidur telentang, lurus, enak, kemudian kepalanya dikasih bantal yang tipis aja, yang ringan ya. Itu jangan melengkung-melengkung begitu tidurnya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya agar terhindar dari osteoporosis. Ya, masih ingat ya osteoporosis, keropos tulang. Nah, di sini juga caranya adalah dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Juga tentunya harus berolahraga. Oke? Nah, yang kelima, agar terhindar dari rakitis ya, rakitis. Nah, itu dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan ya, dan jangan lupa berjemur di pagi hari. Ini penting ya untuk mencegah rakitis. Sinar pagi ya, ultraviolet pagi itu bagus buat pertumbuhan tulang kita. Nah, itulah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya kelainan pada tulang. Nah, berikutnya di sini, ayo mengamati, ya, lihat gambar-gambar yang ada di sini, gerakan-gerakannya, sikap-sikapnya, ya. Nih, gambar yang pertama nih. Menurut kamu bagaimana ini? Ya, apa yang terjadi kira-kira nih setelah ini dilakukan dalam waktu yang lama? Ya, tentunya ini tidak baik ya, bisa membentuk pertumbuhan tulangnya juga tidak sehat ya. Kemudian juga nanti bisa salah otot, tengkuknya terasa berat ya, matanya juga. Nah, jadi kalau membaca duduk yang benar ya. Kemudian jaga jarak antara mata dengan buku ya. Seperti itu. Nah, ini gambar yang kedua juga ya, mengangkat yang berat seperti ini, ya, tentunya juga akan berisiko buat kamu. Nah, kemudian ini posisi tidurnya, kalau terbangun kira-kira apa yang bisa terjadi sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bisa salah bantal mungkin, tiba-tiba lehernya sakit, ya. Kalau yang ini, ya ini skoliosis nanti, ya. Kalau misalnya cara duduknya nggak benar ketika menulis, ya. Nah, berikutnya juga ini, ya, kalian lihat bisa kifosis,
bisa lordosis ya, naik turun tangga dengan cara seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada kegiatan kamu berikutnya ya. Kegiatan kamu berikutnya kamu berdiskusi ya, berdiskusi untuk mempresentasikan berbagai kelainan dan gangguan pada tulang dan otot manusia. Jadi di sini diharapkan kamu bisa mempresentasikan ya, kamu tampil ya, kamu jelaskan ya, kemudian ada model-model yang bisa kamu gunakan pada saat menjelaskan. Nih, patung-patung dari tanah liat tentang kelainan tulang dan otot manusia. Ya, pada pembelajaran sebelumnya Bapak jelaskan, kalau kamu agak susah dengan tanah liatnya, ya udah boleh pakai plastisin deh. Ya, boleh pakai plastisin sebagai alat peraganya kamu buat. Jadi nanti kamu presentasi, kamu tunjukkan, oh ini contoh kelainan tulang, lordosis, ini karena apa, kemudian ini kifosis, ini skoliosis ya. Nah, itu contohnya. Kamu bikin patung-patungnya, kemudian nanti kamu presentasikan, ya, jelaskan kelainan atau gangguan pada tulang dan otot manusia. Ya. Nah, karena kamu di rumah, tentunya presentasinya tidak di kelas ya, nggak boleh masuk sekarang untuk mencegah memutus mata rantai COVID-19. Oke? Terus gimana? Ya, kamu boleh presentasi kemudian direkam ya, direkam nanti sampaikanlah rekamannya ke Bapak melalui medianya. Oke? Nah, kemudian presentasi ini ya, nanti kalau misalnya di-share di grup, boleh teman-temanmu menanggapi ya. Tanggapan, memberikan tanggapan, memberikan masukan, memberikan pendapat tentang apa yang tadi dipresentasikan. Oke? Kemudian kamu susun kesimpulannya dan tuliskan pada kolom di bawah ini. Oke, begitu kegiatannya. Nah, berikutnya di sini ada hal penting ya. Beberapa hal sudah kita bahas sebelumnya, menjaga kesehatan organ tubuh ya, termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Jadi kamu sekarang sudah harus berusaha ya, sudah harus berusaha menjaga kesehatan organ tubuh kamu. Nah, bahkan itu bisa dilakukan sejak dalam kandungan, tapi ini ibumu ya. Jadi ibu-ibu yang sedang mengandung ya, usahakan seperti tadi banyak makan sayuran ya, susu berkalsium untuk kesehatan tulang bayinya nanti. Nah, juga lakukan dengan cara gaya hidup, pola hidup, dan pola makan yang sehat. Begitu cara menjaga kesehatan organ tubuh kita. Nah, penerapan pola hidup sehat ini diterapkan sejak kecil, dari sekarang ya, sehingga akan menjadi kebiasaan saat kalian sudah beranjak remaja dan dewasa. Jadi kalau dilakukan dari kecil, pertama memang agak berat gitu ya, agak males apa gimana, tapi kemudian lama-lama jadi kebiasaan. Ya, ketika kalian remaja, ketika kalian dewasa, semuanya karena sudah jadi kebiasaan menjadi mudah. Ya, karena sudah jadi pola hidup. Ya, jadi pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, juga kebersihan lingkungan, makanan, ya, kemudian olahraga teratur, kemudian juga penerapan disiplin latihan. Dengan begitu, maka kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Oke? Kita berusaha, kita berdoa, Allah yang menentukan, tapi tetap usaha itu penting, ya. Usaha itu penting. Berusahalah kamu, maka Allah yang akan mengabulkan usaha kamu itu. Oke. Berikutnya, ayo membaca. Nah, di sini keren banget nih, ya. Bocah terkuat di dunia, pecahkan rekor.
Ya, kalian lihat, ini bocah loh, masih kecil. Otot-ototnya udah keluar nih, otot-ototnya udah gede banget dan dia kuat, ya. Tidak hanya kelihatan dari ototnya, tapi memang terbukti dia kuat, ya. Ini namanya Giuliano Stru. Ya, sejak 2 tahun, sejak umur 2 tahun, dia udah diajak ayahnya ke gym, ya. Itu tempat yang fitness-fitness gitu, ya. Nah, kemudian udah ngeliat-liat, ikutan, ya anaknya senang. Kemudian sejak berumur 3 tahun udah mulai berlatih. Tapi diawasi oleh ayahnya, ya. Diawasi oleh ayahnya. Berlatih beban-beban berat. Nih, kamu lihat nih. Ya, udah berlatih beban-beban berat. Tapi ingat ya, ini diawasi oleh orang tua. Nggak boleh dilakukan tanpa pengawasan. Bahaya nih kalau kamu melakukannya tanpa pengawasan. Oke, kamu lanjutkan membacanya. Ini bagus banget ya untuk bisa kamu baca. Dan terakhirnya di sini juga ada, tentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Ya, tentukan ide pokoknya sampai kemudian selesai. Di situ ada 11 paragraf. Nah, berikutnya ada kreasi kamu, ya. Kamu masih berkreasi tentang komik, tapi dalam hal ini setelah kamu berkreasi, kamu ingat-ingat lagi. Ini udah pernah kita bahas. Apa sih pengertian komik? Apa sih ciri-ciri komik itu? Ya, ini membuat kita nanti ketika berkarya jadi benar karya kita karena kita tahu komik itu apa. Ya, karena kita tahu ciri-ciri komik itu seperti apa. Jadi karya kita akan benar. Oke. Berikutnya, nah, kamu bikin lagi komik di sini. Tadi yang bacaan di atas tuh, bocah terkuat di dunia yang pecahkan rekor itu, kamu bikin komiknya di sini, ya. Bikin komiknya di sini beberapa gambar, mulai dia cuman lihat-lihat, main ke gym, kemudian dia diajak ayahnya dan ikut latihan yang berat dengan pengawasan, kemudian dia otot-ototnya jadi tumbuh. Oke. Nah, berikutnya ada renungan lagi di sini. Kita sudah belajar bahwa organ gerak manusia itu sangat penting dan itu satu bentuk kesempurnaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pada renungan kali ini kalian tunjukkan ya, kalian tunjukkan bagaimana cara mensyukuri karunia Tuhan berupa organ gerak tersebut. Oke? Renungkan dan kemudian setelah itu sehari-hari sikap kamu harus lebih baik lagi. Nah, itu. Terakhir, ada kerjasama dengan orang tua di sini. Ya, kamu tanya orang tua kamu apakah pernah mengalami gangguan atau kelainan pada organ geraknya. Tanyakan, ya, Ma, pernah nggak mengalami gangguan organ gerak, ya, kelainan organ gerak? Rasanya gimana, ya, tulangnya, ototnya. Nah, jika pernah, kemudian penyebabnya apa sih? Kemudian bagaimana cara mengatasinya waktu itu? Oke, itu yang harus kamu lakukan dan ini kerjasama dengan orang tua. Ya, selamat bekerja sama dengan orang tua. Ini untuk pembelajaran 6 subtema 3. Bapak kira seperti itu pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi